800.000 diterima, beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Hey guys, what's up? Balik lagi bersama gue Revel Raka, and please welcome guys to my channel. Yoi guys, sekarang ada berita yang menarik banget untuk gue bahas ya. Di sini gue tadi lagi scroll Instagram seperti biasa, mau namatin Instagram yang gak tamat-tamat ini. Pas gue scroll tuh ada berita dari Lambe Tura ya. Di sini menceritakan bahwa ada anak di bawah umur beli voucher game online mungkin ya. Soalnya ini dijelaskan tuh dia tuh belinya ke Indomaret. Kalau beli game online kayaknya enggak deh. Menurut gua kayaknya ini beli voucher game ya harusnya ya. Nggak tahu gamenya apa, nggak akan gue sebutin, tapi kayaknya kalian tebak sendiri, komen di bawah gamenya apa ya, oke? Mendingan kita lihat aja nih videonya bareng-bareng ya teman-teman ya. Anak di bawah umur beli game online 800.000 diperbolehkan. Anak di bawah umur beli game online 800.000 diperbolehkan, kata bapaknya nih. Ada peraturan tertulisnya, bisa saya lihat. Peraturan tertulisnya nggak ada, Pak. Cuman kan kami, tugas kami hanya melayani. Melayani. Bapaknya minta, adakah peraturan tertulis yang memperbolehkan anak di bawah umur beli game online 800.000? Kata bapaknya begitu mungkin maksudnya ya. Yang gue tangkap sih kayak gitu. Ya emang ada nggak peraturan yang tidak memperbolehkan gitu kan? Sekarang balik lagi sih, menurut gue tuh bukan bapaknya harus ngomongin kasirnya, harusnya bapaknya introspeksi diri. Kayak, aduh ini anak gue berarti udah kelewatan batas main game online sampai beli voucher game seharga 800.000 gitu kan. Harusnya dia lebih membatasi dong anaknya main game online. Harusnya sih menurut gue gitu ya, sebagai bapak yang baik ya. Ini opini gue aja ya guys ya. Ada nggak batasannya? Ya kami nggak ada batasannya, Rob. Oh, nggak ada batasan, oke. Oke, nggak ada batasannya. Berarti ini beli game online 800.000 di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 seberang. Hah? Anak di bawah umur. Apa? Ikutan aja kita. Baik-baik aja. Hah? 800.000 diterima, beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Mencuri pula terakhir anaknya. Aduh, dek. Nah, staf pembayaran kami layani. Itu kan udah kami tanyakan juga ke anaknya tadi kok. Ditanya duitnya ini dari mana? 800.000 kan nggak wah. Anak di bawah. Bukan tugas kasir untuk menanyakan ini uang dari mana. Kalau menurut gue ya. Tolong tulis di komentar kalau gue salah, sorry banget. Tapi kalau menurut gue bukan tugas kasir untuk menanyakan ke setiap pembeli yang di bawah umur, ini uang dari mana? Ini uang dari mana? Ini uang dari mana? Itu bukan tugas kasir kalau menurut gue. Pasti mencuri. Beli game online anak di bawah umur kelas 6 SD 800.000. Berarti Kelas 6 SD. tidak ada menjaga privasi konsumen, hanya mencari keuntungan. Tidak ada menjaga privasi konsumen, kata si bapaknya. Malah kalau nanyain ini uang dari mana, itu malah yang nggak menjaga privasi. Itu yang kayak gitu sih menurut gue. Kayak Mbak sorry, uangnya dari siapa ya? Itu kan malah nggak menjaga privasi sih harusnya kalau menanyakan uangnya dari siapa ya, atau dari mana mungkin. Nah ini orangnya nih, satu nih. Nah ini satu nih. Bapak udah salah tangga, Pak. Nggak cari keuntungan 800.000 beli game online. Jadi kalian cari apa di sini? Tapi kan menanyakan, Pak. Kalian bukannya cari kami apa tidak. di sini? Cari keuntungan kah atau cari kerugian? Kalian berjualan di sini? Kan pertanyaan saya itu kan. Singkat aja sih, yang jualan ya di mana-mana nyari keuntungan ya. Nggak usah ditanyain juga ngapain jualan kalau nyarinya rugi. Apa kalian cari? Keuntungan kah atau kerugian? Atau memang kalian mengada-ngada? Hah? Apa pertanyaanku? Coba tengok orangnya, ya. Ini orangnya ya. Nih di slide gitu loh video. Udah. Sekarang betul memang nggak bisa. Kalau dari ini udah dimasukkan ada ini ke HP-nya udah nggak bisa, Pak. Sekarang tanggung jawab Indomaret betul tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena Oke. sistemnya kayak pulsa dia. Oke. Dari tanggung jawab Indomaret tidak mengembalikan
Jadi alternatifnya betul tidak bisa. Nggak bisa Pak. Oke. Minta dibalikin setelah di top up. Kalau Bapak mau Nggak tahu ini udah di top up atau belum ya? ini, kalau solusi dari kami, Hah? game ini udah dimasukkan ke HP adik ini. Itu Oh udah dimasukkan, berarti udah di top up. Bapak bersangkutan sama pihak penipunya langsung Pak. Di sini Sekarang ada call center. gini, belinya di mana? Berarti kan call centernya kan yang tahu. Call centernya ini Pak, ada nomornya di bawah ini Pak. Setiap Tahun kita sekarang juga. aku tanya tanggung jawab Indomaret itu apa? Apa tanggung jawab Indomaret? Kan melayani transaksi Pak. Melayani transaksi ada Ini, Pak. batas-batasannya. Ini Pak, kalau Bapak bilang tanggung jawab Indomaret, ini istilahnya ya saya Lepas tangan lo deh. Kalau kalian bertanggung Bentar guys, gue jadi ngakak. jawab, kalian kembalikan duitnya. Kalian ambil ininya. Vouchernya kalian ambil. Udah. itu Kalian lepas tangan lo deh. Kalau kalian bertanggung jawab, kalian kembalikan duitnya. Kalian ambil ininya. Vouchernya kalian ambil. Ya begitulah. Jadi kayak gimana ya guys ya, ini kita nggak menyalahkan siapapun ya di sini. Kita tidak menyalahkan pihak A atau pihak B, tapi kalau menurut gue sih, seorang anak sudah sampai berani mencuri uang orang tuanya mungkin, atau uang siapa gue nggak tahu, untuk membelikan voucher game ke minimarket ya. Itu sih harusnya balik lagi kemana? Ya balik lagi ke orang tuanya. Soalnya anak umur kelas 6 SD loh. Anak umur kelas 6 SD harusnya masih tugas orang tua, masih dalam pengawasan orang tua gitu loh guys. Harusnya si bapaknya malah sadar ya di sini, kayak oh ini anak gue udah sampai berani kayak gini nih gitu kan. Udah sampai berani mencuri, atau ya kita perhalus bahasanya, udah sampai berani mengambil uang yang bukan haknya untuk membelikan voucher game. Wah ini kayak ini saatnya gue untuk narik HP-nya, atau enggak dikasih akses lagi dia untuk menggunakan HP, atau dibatasin, atau enggak kalau dia setiap main game tuh kayak diliatin, dipantau cuma kayak 1 jam sehari aja gitu, atau gimana kan. Karena gimana ya guys ya, kalau menurut kalian gimana sih kalau menurut kalian, emangnya tugas kasir nggak sih untuk apa ya, untuk gimana ya, untuk membatasi anak itu top up? Karena kan batasan besar orang tuh beda-beda men. Kayak misalnya 800.000 mungkin bagi gue itu sangat amat besar untuk top up game ya. Tapi untuk orang-orang, segelintir orang tuh ada 800.000 tuh biasa aja untuk top up game gitu loh teman-teman. Jadi kalau untuk masalah batas membatas tuh bukan tugasnya si kasir kalau menurut gue. Dan si bapak tadi kan juga minta kayak ditanyain dulu lah, ini uang dari mana nih 800.000 ya. Emang gak make sense juga sih anak kecil tuh bawa uang 800.000 buat beli voucher game. Tapi ada aja sih harusnya anak kecil yang diperbolehkan untuk top up ya. Karena temen gue ada nih, salah satu temen gue ada yang emang dia tuh didukung buat, bukan didukung ya istilahnya, disupply, diberikan privilege tuh bahasa Indonesianya, diberikan keistimewaan untuk diperbolehkan top up voucher game di game apapun gitu. Misalnya mungkin orang tuanya temen gue ini dia punya pola pikir lebih baik anak gue tuh main game aja daripada keluar ntar akan dapat pergaulan yang gak benar. Daripada anak kecil zaman SD tuh ada juga loh guys, anak-anak SD yang beli rokok dan lain-lain tuh, itu daripada beli rokok mungkin orang tuanya mikirnya gimana kan. Tapi kalau orang tua yang beliin biasanya sih bukan anaknya yang langsung jalan ke minimarket ya teman-teman ya. Karena kan kalau orang tua yang beliin harusnya bisa lewat mobile banking, sekarang udah gampang di mana-mana kan. Beli online lebih mudah sebenarnya. Tapi balik lagi, bukan gue menyalahkan pihak A atau pihak B, tapi ini menurut gue bukan tugas kasir untuk menanyakan bahwa itu uang dari mana dapatnya gitu loh. Ya guys, kalau menurut kalian gimana lah ini? Gue ngambil contoh kalau gue misalnya udah jadi orang tua, gue punya anak, gue suka main game, anak gue jadi ketularan suka main game, tapi gue tetap memberikan batasan kepada dia, gue tetap harus pantau dia
sampai mana dia main game ya. Karena ada aja loh guys, kalau gara-gara main game, kalau bener-bener edik main game juga nggak bagus ya teman-teman ya. Karena kita tuh butuh batasan di setiap segala hal ya teman-teman ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik menurut gua. Kecuali kalau berlebihan uang, itu ya amat sangat baik ya harusnya ya. Amin ya Allah. Ya, dan gue mau ngasih pesan nih ke kalian semua buat temen-temen yang edik banget main game, yang suka banget main game. Jangan pernah mengambil uang orang lain, walaupun itu orang tua kamu. Kalau itu bukan hak kamu, itu jangan pernah kalian ambil ya tanpa seizin mereka. Karena kan penonton gue ini mayoritas kalian semua gamers ya harusnya ya, karena gue sendiri juga channel game. Ingat pesan gue, jangan pernah ambil uang yang bukan hak kalian. Kalau kalian butuh banget nih, buat kalian suka banget sama skin ini, atau kalian suka banget sama hero ini gitu, kalian pengen banget tapi kalian nggak punya uang, kalian lebih baik jujur ke orang tua. Kayak, mah saya pengen ini, harganya segini, boleh nggak saya minta, boleh nggak saya isi. Kalau nggak boleh ya udah, kalian tunggu dulu. Kalian punya masa dimana kalian bakalan top up game sepuas kalian ketika kalian sudah memiliki penghasilan tentunya teman-teman. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi inti dari video gue, jangan pernah mengambil yang bukan hak kalian. Oke teman-teman ya, thank you so much for watching my video. See you later, goodbye, bye bye, thank you guys.